Oke pemirsa, dimanapun kalian berada, tentunya Indonesia maju dan juga Indonesia menuju keemasan tentunya sudah di depan mata. Bagaimana tidak? Di bawah kepemimpinan dari RI1 Pak Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Presiden ke-8 ini setelah Pak Jokowi, di mana Indonesia emas itu bakal terjadi. Ketika pidato itu dilontarkan, terlihat pula lah bagaimana ketegasan dari Pak Prabowo yang memperkeras para penyinyir dan juga pengkritik kepemerintahan ini. Amin Rais desak Prabowo pecat Gibran, alasannya karena ini nih. Kenapa itu katanya, Bang? Jadi baru-baru ini Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menghadiri acara syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Nah, dalam pidatonya ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Bahkan ia meminta Prabowo agar segera melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 3 bulan saja. Amin Rais bilang, katanya jika Gibran masih menjabat sebagai Wapres, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan berkah dari Tuhan. Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi, ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti. Lupakan sama sekali, ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya, ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan, ya. Tapi selama si bocah cilik ini, ya, yang nggak pernah baca, nggak pernah mengisi otaknya dengan ilmu dan lain-lain, hanya berpikir kemewahan, kemudian seks again and again, ya, saya kira itu Allah murka. Jadi kelucuan-kelucuan apa yang dikatakan oleh Amin Rais ini, Mbah Amin, tentang Wapres kita Gibran Rakabuming Raka, tentang apalah barokah dan segala macam ini. Kalau seolah-olah ini adalah orang yang paling suci, ya. Dan bagaimana tanggapan kalian pemirsa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Sudah katakan, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Wah, ternyata selama ini kita di prank, guys. Ternyata gemai-gemoy Pak Prabowo hanyalah settingan ataupun gimmick. Begini sifat asli Pak Prabowo. Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Kalian dengarkan, makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategik. Siapapun yang nggak mendukung program ini silahkan keluar. Wah, gila sih, gacor. Wah, menyala jernolku. Nah, ini dia friends, ini dia yang cari-cari seorang pemimpin yang tegas. Udah paling bener nih, nggak bisa nih pejabat kita, SDM kita dilembein, harus begini nih. Sekalian Pak, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Sidang perdana kabinet aja begini nih, apa nggak gigit jari lu pejabat-pejabat yang pemalas, yang nggak bisa kerja. Lu kira jadi pejabat enak-enak, dapat gaji yang tinggi enak-enak gitu. Libas Pak, kita dukung Pak. Kalian lihat lagi nih video ini. Wah, semoga negara kita semakin maju ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Sudahlah saya beri wewenang, copot segera.
suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah nih. Oke, sangat jelas pidato Pak Prabowo dan juga bagaimana para menterinya yang secara tegas ini butuh kepemimpinan dan juga tim, kerjasama tim di bawah komando Pak Prabowo Subianto sebagai RI1. Tentunya semuanya yang tidak suka silahkan keluar. Itulah sikap tegas mereka. Dan pemirsa, cerita di balik cerita lain seorang Prabowo Subianto. Biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Bisa nggak ya? Saya cuma jawab siap saja. Oh, karena tadi jawabannya cuma satu ya? Cuma satu, jadi saya jawab siap. Mungkin ini tantangan Pak Prabowo yang paling tahu ya. Karena saya 7 tahun jadi juru bicara beliau, tentu beliau pasti tahu kapasitas saya, apa yang tepat dan harus saya kerjakan. Di tengah sekarang ini Pak Prabowo juga berusaha mengkonsolidasikan politik Indonesia, mengkonsolidasikan pembangunan. Persatuan itu kan jadi simbol beliau. Kan beliau merangkul banyak pihak, bahkan yang tadinya menjelek-jelekan beliau, ngejek beliau, tapi kemudian tetap dirangkul. Nah, saya harus memahami itu sebagai pilihan politik Pak Prabowo. Dan kami yang selama ini bersama beliau tentu mendukung penuh. Jadi saya itu tidak dalam posisi bergen dengan Pak Prabowo. Oke. Kalau secara politik saya tidak dalam posisi bergen. Posisi saya dalam posisi menerima dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo. Berarti Mas Daniel ini nggak pernah nego ke Pak Prabowo? Enggak, saya nggak pernah nego dengan Pak Prabowo. Jadi saya dalam posisi menerima dan mengikuti perintah Pak Prabowo. Karena dalam kapasitas saya sebagai prajurit, sebagai anak buah Pak Prabowo, ya saya membantu tugas dan fungsi Pak Prabowo. Dan ya kalau dalam Islam sami'na wa ata'na, karena saya percaya dengan beliau, dan beliau pasti bisa memimpin dengan baik dan beliau tahu kapasitas anak buahnya seperti apa. Oke, 7 tahun, tadi 7 tahun ya 7 jadi tahun. jubirnya Pak Prabowo Subianto. Pernah nggak sih maksudnya terkait dengan isu-isu itu berarti daily harus tetap konsultasi atau koordinasi sama Pak Prabowo? Nah, enaknya Pak Prabowo kasih guidance, kasih Gitu. garis besarnya. Dan karena kita sudah tahu, kecuali hal-hal yang sangat krusial ya. Ya. Untuk hal-hal yang tidak krusial, karena kita selalu berdiskusi dan kita tahu Pak Prabowo sikapnya seperti apa, saya tidak perlu konsultasi. Untuk hal-hal yang sebenarnya Pak Prabowo kok terkait ini ya pasti begini, Pak Prabowo karena udah terkait hafal ini juga. udah hafal. Makanya Oke. 7 tahun itu kadang-kadang saya bicara, saya udah tahu nih jawaban Pak Prabowo ini apa gitu. Jadi Dan itu selalu benar prediksinya? Oh iya, saya termasuk orang yang jarang ditegur terkait dengan itu, karena memang saya tahu persis Pak Prabowo akan bersikap seperti itu. Jadi banyak pidato-pidato Pak Prabowo di rapat dan sebagainya kan selalu saya ikuti, bahkan diskusi terbatas selalu saya ikuti, dan artinya saya tahu persis sikap beliau, kecuali hal-hal yang sangat krusial ya, yang menurut saya ini nggak bisa saya tafsirkan begitu, atau nggak bisa saya bicara secara langsung dan sebagainya, ya saya harus diskusi ulang dengan Pak Prabowo. Apalagi misalnya ya, contoh kalau di Kementerian Pertahanan itu misalnya terkait dengan hubungan luar negeri, nah itu harus hati-hati sekali. Misalnya terkait dengan geopolitik dan geostrategis itu harus hati-hati sekali. Jadi pasti saya tanya langsung ke Pak Prabowo, Pak maunya gini. Walaupun kita ya tahu arahnya gini. Misalnya Pak Prabowo sikapnya adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Oke. Nah, itu sih Spiritnya sama ya, maksudnya Iya. di politik nasional dan politik global tuh spiritnya sama ya, pingin Pak Prabowo tuh pingin kalau merangkul- secara teori Pak Prabowo ngelihat politik internasional itu pakai pendekatan realis. Artinya semua negara itu kecenderungannya ingin hegemonik, menghegemoni negara lain, ingin menguasai negara lain. Tapi kalau dalam negeri, melihat politik dalam negeri, Pak Prabowo tidak realis. Pak Prabowo dalam melihat politik dalam negeri itu etis. Ya, maksud saya etis itu adalah iya, kita harus gotong royong. Asumsinya adalah semua warga negara ingin punya niat baik
untuk memastikan Indonesia itu tetap utuh. Kan ya, Pak Prabowo menganggap tidak ada partai politik yang ingin Indonesia bubar. Oh iya iya iya, pasti. Tidak ada partai politik yang ingin rakyat itu miskin, susah, menderita. Itu asumsi Pak Prabowo dengan pendekatan seperti itu. Artinya asumsi landasan teori Pak Prabowo melihat para politisi di Indonesia, melihat warga negara di Indonesia itu pakai perspektif etis. Artinya ya semuanya pasti ingin melayani orang banyak supaya rakyat supaya lebih baik. Tapi ketika melihat politik luar negeri itu Pak Prabowo pakai pendekatan politik realis. Realis itu ya kalau dalam teori ya semua negara ingin menghegemoni, ingin menguasai negara lain, sehingga kita harus tetap waspada. Artinya kita harus memperkuat alutsista kita harus tetap memperkuat diplomasi kita dan sebagainya. Oke, jadi balik lagi ke soal tadi jubir tadi, ketika memang ada hal-hal yang spesifik, yang sensitif mungkin bahasanya, mengharuskan Mas Dhanil koordinasi dengan Pak Prabowo, sulit nggak sih untuk misalkan Mas Dhanil ngatur ketemu atau Pak izin waktu, mohon waktu gitu? Jadi harus ini Mas, harus nembak aja langsung gitu. Kalau minta waktu itu sulit tuh. Gitu. Pasti sulit sekali. Pak Prabowo kan nggak berhenti. Betul. Kadang-kadang ketika beliau mau pulang, kita nyosor gitu kan. Jadi intip gitu. Saya kan kalau di kantor punya HT gitu kan. Karena kantor saya di sini, ruangan saya di sini, ruangan Pak Prabowo di seberang saya di kali ini. Jadi kita selalu pantau gitu. Jadi ada hal yang krusial kita segera, atau kadang-kadang kalau Pak Prabowo ngelihat apa krusial, beliau panggil ke saya gitu. Jadi seberapa sering Mas Dhanil dipanggil sama Pak Prabowo? Pak Prabowo ini banyak sekali urusannya kan, banyak sekali tergantung kebutuhannya, tergantung lagi high season atau low season. Tergantung urusannya. Jadi kalau high season itu, kalau teman-teman media ini rame terus, itu high season gitu. Itu high season. Kalau low season, nah saya agak santai itu gitu agak santai, agak bisa istilahnya menghilang gitu. Karena ketika kau dilihat Pak Prabowo pasti ada tugas. Oke, Mas Dhanil tadi kan bilang kalau minta waktu, agak susah nih karena giatnya banyak jatuh Pak Prabowo. Tembak langsung. Pertanyaan saya gini, kalau pas nembak langsung pengen ngajak ketemu, dihalang sama Mayor Teddy nggak tuh? Kalau kita kan beda. Oh, beda. Jadi tetap aman ya? Iya. Oke, jadi udah kejawab tadi ya soal cerita gimana Mas Dhanil ini jadi selama jadi jubirnya Pak Prabowo, kemudian ceritanya Mas Dhanil ditunjuk sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji dan seterusnya. Pertanyaan saya gini Mas Dhanil, ini lebih meruncing lagi nih. Saya lebih ingin tahu. Boleh sambil minum. Boleh. Disiapkan memang untuk diminum Mas. Saya nggak minta izin loh. Oh iya. Kalau minta izin boleh. Oke, jadi saya juga minum Jadi saya penasaran juga antara Mas Dhanil sama Pak Prabowo itu gimana ketemunya, di satu forum apa, di acara apa, tahun berapa, dan apakah langsung tiba-tiba sedekat itu atau takes time atau gimana Mas Dhanil? Pertama gini, saya termasuk aktivis anti korupsi pada saat 2000-an, 2010 itu saya aktif sekali. Aktivis anti korupsi, termasuk bersama teman-teman Haris Azhar segala macam. Bambang Wijayanto, Pak Busro gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak pernah ikut pemilu. Saya baru terlibat pemilu itu 2019. Di 2014. 2014 belum? Belum. Saya 2014 itu saya belum ikut pemilu. Saya bukan karena umur saya belum sampai. Iya. Tapi saya memutuskan nggak ikut pemilu. Memutuskan memutuskan golput pada saat itu karena saya nggak percaya segala macam. Namun kemudian saya pikir nggak bisa gitu loh, pilihan politik seperti itu tidak punya dampak apapun. Kemudian saya kan jadi kritikus Pak Prabowo, Pak Jokowi segala macam. 2019 kami melihat satu-satunya yang bisa kita berharap ada perubahan yang jauh lebih baik itu adalah masuk ke politik.
kita dukung Prabowo pada saat itu 2019. Dukung Prabowo waktu itu Pak Prabowo versus Pak Jokowi pengulangan 2014 ya. Sudah karena kami waktu itu ya pilihannya kan waktu itu jalannya adalah jalan jalan non parlementer, jalan non politik elektoral kan, jalannya adalah jalan masyarakat sipil lah. Jadi peran-peran kritikus, peran-peran penekan, pressure group. Nah, namun ternyata nggak efektif. Bagi kami itu tidak efektif memberikan perubahan. Maka saya dengan beberapa teman-teman pikir ya kita harus coba jalan lain. Jalannya apa? Masuk ke politik. Nah, masuk politik itu melalui pilpres pada saat itu 2019 itu. Nah, kebetulan sebelum 2019, 2017, 2018 saya 2017 akhir kalau saya punya kesempatan bertemu dan diskusi dengan Pak Prabowo. Pada saat itu saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya diundang ke Kertanegara berdiskusi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pada saat itu saya ingat sekali hari-hari ini saya masih jarang dan saya nggak melihat pemuda-pemuda kritis. Yang paling menonjol itu Anda, katanya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang lain nggak muncul. Pada saat itu Pak Prabowo sampaikan. Jadi kami diskusi banyak lah terkait agenda pemberantasan korupsi pada saat itu. Nih berubah-ubah nih. Oh iya. Saya butuh teman-teman partner diskusi. Itu ada berapa orang di Waktu itu dengan Pak Prabowo. Waktu itu saya ingat sekali saya diundang Pak Prabowo. Ada juga tokoh senior pada saat itu mantan Ketua KPK. Pak Busro Mukhodas. Saya bersama beliau waktu itu Pak Prabowo juga minta saran dari Pak Busro terkait dengan agenda pemberantasan korupsi dan sebagainya. Ada diskusi panjang di situ 2018. Oke pemirsa, bagaimana tanggapan kalian? Saya rasa cukup statement barusan. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya pemerintah Prabowo Subianto dan masa jabatannya saat ini, tentunya di masa wapresnya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menampar keras para pembenci dan juga pengkritik dari kepemerintahan itu. Oke pemirsa, bersama saya salam damai.